Ya, mengucap syukur ya Tuhan memberikan pelayanan. KKR regional, istri saya bersaksi, ya puji Tuhan ya, dia dengan terbata-bata, ya puji Tuhan, segala puji kembali kepada Tuhan, dan saya juga bersyukur ya. Ya ini memang pergumulan ya, bawa anak, bawa istri, pusing. Tapi Tuhan kirimkan di hari pertama, malaikat, angel datang dari Solo. Tuhan juga berikan grace, anugerah. Jadi ikutlah, Tuhan berikan pertolongan. Satu kali kalau suatu saat kalau nanti Tuhan ada kesempatan lagi, entah di Purwokerto atau di tempat lain, ya kita sama-sama lihatlah bagaimana pekerjaan Tuhan. Kita percaya ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan memampukan. Kita hanya orang-orang yang biasa. Tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang perempuan luar biasa. Tentu perempuan luar biasa bukan karena perempuannya luar biasa, tapi kita percaya bahwa Allah kita yang luar biasa sanggup memakai siapapun, memakai kita, memakai Bapak Ibu, memakai orang-orang di sana, bahkan mempertemukan. Itu di gereja Kristen Jawa kita bersama-sama bisa melayani bersama, itu puji Tuhan. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, baik dalam pelayanan-pelayanan KKR regional, Tuhan percayakan dalam pelayanan-pelayanan rutin. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan kami kesempatan bersama-sama di dalam PA wanita dan lansia ini. Mengucap syukur atas segala pujian, segala apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gereja. Dan sebentar lagi kami juga akan mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan boleh memberkati, pimpin kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga masing-masing kami yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah sumber dari segala rahmat. Dan juga memimpin kami, boleh memakai kami, menguatkan kami, dan membimbing kami. Bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami hanya bergantung kepada Engkau saja. Karena nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan nih, kan tema perempuan luar biasa dan juga subtemanya mengenai Hawa, ibu dari segala yang hidup. Nah, perempuan luar biasa maksudnya apa ini? Luar biasa itu apa? Apakah luar biasa seperti wanita karir? Wanita karir ya, umur 30 sudah punya aset. Wih, hebat ya. Umur 40 bahkan punya aset 2 atau 3. Apakah itu perempuan luar biasa? Atau kita ubah. Perempuan luar biasa itu kalau misalkan super mom. Punya anak 2, 3 tanpa pembantu. Wih, terus keren kan tuh. Terus les-lesan nggak pakai les, ajarin sendiri. Wih, itu hebat banget. Super mom. Itu keren banget. Atau luar biasa tuh kayak gimana? Kalau misalkan ya, wah punya anak cucu yang banyak, wah anak-anak cucu-cucunya tuh kerja di BUMN, PNS semua, atau di tempat-tempat yang hebat sekali, strategis. Apakah seperti itu? Apakah yang pertama yang punya karir melejit, atau yang punya kemampuan mengelola rumah tangga dengan baik? Atau yang punya banyak anak-anak dan cucu yang sangat jago prestasi? Serasa kalau kita lihat ya, Alkitab tidak berbicara demikian. Berapa minggu yang lalu berbicara tentang ibu-ibu patriarkat. Banyak sekali yang gagal, banyak kecemburuan, banyak hal-hal yang negatif di dalam ibu-ibu. Tapi kita akan belajar dalam hal ini bagaimana yang luar biasa, bukan sementara karena perempuan atau laki-laki atau manusia yang luar biasa. Tetapi Allah yang luar biasa, memakai kita yang biasa. Tuhan luar biasa karena dia bisa pakai siapapun. Kalau Tuhan hanya pakai orang pintar, itu biasa saja kan? Kalau Tuhan hanya pakai orang-orang yang punya kuasa, punya power, punya money, itu Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa pakai siapapun, bahkan perempuan, untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Satu dasar sebelum saya membahas tentang Hawa, kita akan bahas bagaimana 1 Korintus pasal 1. Bagaimana ini firman Tuhan juga berlaku bagi para perempuan, bagi laki-laki dan juga semua orang yang Tuhan boleh panggil. 1 Korintus pasal 1. Kita akan membaca secara bergantian ayat 27 sampai 31. Saya 27, 1 Korintus pasal 1. Ayat 27 sampai 31, saya 27. Bapak Ibu boleh menyambut di dalam ayat selanjutnya. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28.
supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri di hadapan Allah. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini adalah suatu ayat pengantar bagi kita semua. 1 Korintus 1 ayat 27 berbicara bahwa Allah bisa pakai siapapun. Tuhan pakai bagi dunia itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak ada hikmat, atau sesuatu yang tidak berharga, ordinary, yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika Tuhan pakai orang yang biasa, yang tidak terpandang, dan memalukan orang-orang yang mungkin bersombong, Tuhan akan dipermuliakan. Ini adalah pembelajaran bagaimana orang Tuhan pilih, sehingga orang itu bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan kita akan melihat di dalam bagian bagaimana perempuan, secara konteks ini adalah perempuan, bagaimana pandangan perempuan di dalam Alkitab. Mari, di dalam slide selanjutnya saya akan membahas bagaimana pandangan perempuan. Apa Alkitab menyatakan bahwa perempuan dan juga laki-laki ada setara? Bagaimana kita bisa katakan demikian? Tuhan tidak memandang remeh atau memandang rendah status perempuan. Bagaimana kita bisa lihat karena di dalam pertama, di dalam penciptaan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan rupa Allah. Ini menyatakan kesetaraan. Tuhan menciptakan laki-laki sebagai gambar dan rupa. Dan juga Tuhan menciptakan perempuan sebagai gambar dan rupa Allah. Bukan hanya laki-laki saja. Bukan hanya pria yang maskulin yang jadi gambar dan rupa Allah. Tapi Alkitab di Kejadian pasal pertama mencatatkan bahwa perempuan juga adalah gambar dan rupa Allah. Perempuan itu bukan gambar rupa Allah. Yang dalam konteks di dalam Allah zaman kuno, tidak. Tapi ini Allah yang berdaulat, dia juga memancarkan yang namanya atribut Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Jadi sejak awal, Alkitab tidak pernah memandang rendah. Buktinya apa lagi? Di dalam 10 perintah Allah. Dalam konteks pada zaman itu, 10 perintah Allah itu di dalam konteks bagaimana orang Israel itu diperbudak. Berarti konsep zaman itu adalah zaman di mana Mesir berkuasa. Mesir memandang rendah perempuan. Mereka tidak percaya bahwa perempuan itu adalah gambar dan rupa Allah. Tapi di 10 perintah Allah, di dalam Keluaran dikatakan Tuhan berkata pada perintah kelima, hormatilah kedua orang tua kita. Alkitab tidak berkata hormati papamu saja, hormati opa-omamu saja. Enggak. Tuhan berkata hormati kedua orang tua, berarti papa dan juga mama. Dan pada zaman itu kaum perempuan, ibu itu tidak perlu dihargai. Dia hanya sebagai mass production anak. Jadi itu cuma sebagai wadah untuk memperbanyak. Apalagi kalau misalkan dia ada di dalam kerajaan Mesir, Firaun. Berarti untuk menurunkan yang namanya image of God versinya dia, maka dia perlukan perempuan. Dipandang rendah. Ketika Tuhan mengatakan dari penciptaan, 10 perintah Allah menyatakan bahwa perempuan itu adalah setara, sama-sama gambar dan rupa Allah, dihargai. Maka kita tidak bisa memandang, oh perempuan tuh bagian yang ini saja. Tidak, Tuhan bisa pakai para perempuan. Dan Tuhan menyatakan di dalam cita-cita Alkitab juga, seperti Deborah, seperti juga Ruth, seperti juga Bathsheba, banyak sekali Abigail, perempuan-perempuan yang ada dituliskan dalam Alkitab. Lalu apalagi? Alkitab juga menceritakan di dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama 2 poin, perjanjian baru di poin ketiga. Tuhan mengatakan bahwa saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus dipercayakan kepada perempuan. Lihat ya, ini kan fakta kebangkitan. Kalau fakta kebangkitan, mendingan Yesus menampakkan diri kepada bos-bos, kepada orang hebat, kepada apa? Kepada mungkin Raja Herodes, kepada Pilatus, supaya itu keren. Tapi tidak, Alkitab mengatakan fakta kebangkitan Yesus Kristus diberikan kepada perempuan-perempuan terlebih dahulu. Dan di dalam Kisah Para Rasul, perempuan juga diizinkan berdoa bersama dengan para murid. Lihat ya, di dalam hal ini, Alkitab memandang penting status daripada perempuan, baik dari perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru, semua kebangkitan fakta itu diberikan kepada perempuan. Ini kalau misalkan mau berikan fakta kebangkitan ya, fakta kebangkitan harusnya kepada orang yang hebat. Contoh ya, misalkan anak saya diberikan fakta suatu saksi mata, suatu peristiwa besar. Suatu peristiwa saksi
yang perlu saksi mata, itu perlu kredibilitas yang baik. Dia tidak percayakan kepada seorang anak kecil atau pada zaman konteks itu adalah perempuan yang kemungkinan besar salah. Nah, mungkin ini suatu jokes yang pernah saya katakan juga. Ada 6 perempuan nggak bisa bedakan kiri dan kanan. Sen motor kiri tiba-tiba belok kanan. Itu kan bikin orang emosi ya. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu atau ibu-ibu yang lagi nyetir mobil juga emosi. Atau itu kan suatu merendahkan. Tapi pada zaman itu memang demikian. Kalau Tuhan mau memberikan fakta kebangkitan dan fakta kebangkitan itu adalah fakta yang harus disebarluaskan. Kenapa Tuhan percayakan pada perempuan? Karena Tuhan memandang perempuan itu penting. Dan lagi pula ya, Allah yang Maha Kuasa bisa pakai perempuan loh. Allah yang Maha Kuasa nggak takut beritanya tuh nanti akan gagal. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa bisa memastikan fakta kebangkitan Tuhan Yesus itu akan terus menjadi suatu fakta kebenaran. Nggak usah takut. Kenapa? Dia Maha Kuasa. Dia bisa pakai. Bahkan dari situ kelihatan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia pakai seorang yang Maria Magdalena, si Yohana yang menjadi fakta kebangkitan. Lalu apalagi kita lihat? Contoh di dalam poin keempat, surat Efesus juga menyatakan suami juga harus mengasihi istri. Jadi surat Efesus ya, Kolose juga sama seperti Kristus memberikan nyawanya kepada gereja. Demikianlah para suami harus memberikan nyawanya kepada istri. Artinya apa? Loh, ini nyawa loh. Kalau uang mungkin bisa, mungkin tenaga bisa. Tapi Tuhan memberikan di dalam surat Efesus bahwa suami harus mengasihi istri. Seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi gereja. Jadi ini suatu hal yang penting sekali. Tuhan tidak memandang rendah perempuan. Tuhan tidak bilang, ya sudah perempuan di rumah saja. Perempuan tidak usah pelayanan, di rumah saja. Enggak. Perempuan dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Maka di dalam hal ini, maka saya mengkhotbahkan di dalam perempuan luar biasa. Sekali lagi bukan berarti perempuan-perempuan yang nanti akan dikhotbahkan bersama Vikaris Jeko itu sesuatu yang luar biasa. Tidak. Tapi saya mau membicarakan bahwa perempuan yang luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan berhak pakai siapapun. Baik pria, baik perempuan. Dan ia bisa pakai siapapun untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bisa di dalam gereja, bisa dalam keluarga, bisa di dalam pekerjaan sehari-hari. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita semua orang untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi nggak ada tuh one man show. Mesias cuma satu, Bapak Ibu. Udah cukuplah satu Mesias. Jangan tambah lagi. Dia juru selamat kita. Dan Allah yang demikian juga panggil kita untuk berbahagia. Dan kita akan bahas subtema mengenai Hawa. Hawa ibu dari segala yang hidup. Nah, saya mulai dalam slide selanjutnya. Siapa sih Hawa? Siapakah Hawa? Kita coba diskusi ya. Siapakah Hawa? Istri Adam. Nih, yang pertama saya jawab dulu ya. Perempuan yang paling cantik. Betul nggak? Perempuan yang paling cantik tidak berdosa ketika diciptakan. Mantap nggak? Itu tuh nggak perlu yang namanya skincare, lururan, nggak perlu apa lagi ya. Semua plus-plus udah nggak ada. Itu satu-satunya paling cantik. Sejagat raya. Paling cantik. Tetapi Alkitab tidak pernah menjelaskan fisik Hawa. Alkitab tidak pernah berbicara fisik Hawa. Berbeda dengan Rahel. Rahel ketika Rahel bertemu dengan Yakub, Rahel itu dibilang cantik. Matanya bagus. Sedangkan si Lea itu tidak bagus, tidak berseri matanya. Kemungkinan besar di dalam tafsiran, Lea itu sedikit matanya juli. Maka tidak berseri. Sedangkan Rahel itu berseri. Itu menurut tafsiran, kita tapi tidak tahu. Tapi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita apa? Penjelasan kepada kita bahwa fisik yang ada di dalam Hawa itu tidak dijelaskan. Padahal dia paling cantik. Maka Alkitab memberikan kepada kita yang terutama itu bukan masalah fisik. Yang paling utama itu bukan masalah fisik. Wah, Hawa itu cantik bukan masalah fisik saja. Tapi wanita cantik itu berbicara juga bagaimana kecantikannya itu berdasarkan apa yang menjadi tugas panggilan dari Hawa. Hawa itu diciptakan, dia dalam kitab penciptaan Adam, kita tahu Adam diciptakan, tapi Adam itu sendirian, kesepian. Ketika kesepian, Tuhan berikan yang namanya tidur ya, tidur. Gitu. Dia kasih namanya binatang-binatang, tapi nggak ketemu yang sepadan. Tuhan bikin tidur, akhirnya Hawa itu dari tulang rusuk. Jadilah Hawa, itu keluarlah yang namanya puisi-puisi indah. Hawa itu hadir. Ketika hadir itu,
diciptakan bukan kecantikannya, bukan kehebatannya, tetapi bagaimana Hawa itu dipanggil Tuhan untuk bersama-sama memperbesar kerajaan surga di dalam Taman Eden itu. Jadi perempuan cantik itu bukan dari fisik, tetapi versi Alkitab ada berbicara bagaimana perempuan, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Kehendak Tuhan dilaksanakan, itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi versi cantik, versi Alkitab berbeda. Kalau kita baca kanon Alkitab ya, kanon Alkitab kan kita belajar dari perjanjian lama, itu kan mengcopycat daripada yang namanya Tanak. Tanak itu adalah versi Yahudi. Namun ordernya tuh berbeda, order tuh urutannya berbeda. Kalau versi yang namanya versi Tanak, endingnya itu adalah di dalam Tanak itu Kidung Agung, sebelum Kidung Agung kan kita tahu Kidung Agung, terus lanjut semuanya yang namanya puisi-puisi. Itu ada yang namanya Mazmur, setelah Mazmur, terus namanya Amsal, Kidung Agung, itu versi kita ya. Nah, kalau versi yang namanya Yahudi, setelah yang namanya Amsal, itu bukan Kidung Agung, bukan juga pengkhotbah, bukan kitab-kitab puisi. Tapi setelah yang namanya Amsal, itu berlanjut ke dalam Kisah Rut. Para ahli setuju bahwa di ending kitab Amsal, itu berbicara perempuan bijaksana. Bapak, Ibu, kalau yang pernah baca Amsal itu, Amsal 31, perempuan bijaksana itu gimana, perempuan bijaksana. Setelah berbicara perempuan bijaksana, Amsal bagian terakhir itu berbicara perempuan bijaksana. Selanjutnya, di dalam versi kronologikal yang namanya versi Tanak, selanjutnya Rut. Lihat ya, artinya apa? Mau menciptakan yang bijaksana itu bukan cantik seperti Rut, tetapi yang melakukan segala kehendakan. Bukan orang-orang yang hebat atau bukan keturunan daripada Abraham, tapi lanjut itu Rut, orang asing. Alkitab begitu, indah kalau misalnya dilihat. Oke, saya lanjutkan. Siapakah Hawa? Yang kedua, dia bernama perempuan. Karena nama ini diberikan Tuhan dan Adam kepada perempuan pertama. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Bagaimana Adam melihat Hawa ya, perempuan itu dan diberi nama. Saya bacakan ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah itu dia, ini penjelasan bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki. Oke, saya lanjutkan ke bagian poin ketiga. Ini juga berbicara hadiah yang Tuhan berikan kepada Adam. Itu berasal dari tulang rusuk daripada Adam ketika dia tertidur. Jadi Allah itu bikin suatu surgery, suatu ambil tulang, cloning kali ya, terus jadi dibalut lukanya si Adam, dari si tulang rusuk itu datanglah penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Nah, hadiah dari Allah, kenapa? Karena tidak ada penolong yang sepadan. Nggak mungkin Adam itu ketemu belalai gajah gitu, gede gitu. Dia mungkin gede, tapi nggak bisa jadi penolong yang sepadan. Atau singa, atau anjing, atau kucing, enggak. Tapi penolong yang sepadan yang Tuhan berikan, hadiah yang Tuhan berikan adalah Hawa. Dan diambil dari tulang rusuk. Seorang Puritan, Matthew Henry, menuliskan di dalam tafsirannya dia, kenapa Tuhan ambil dari tulang rusuk Adam? Karena kalau diambil dari tulang kaki, itu memberikan indikasi, kalau perempuan itu dari tulang kaki, itu bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Kan kamu dari tulang kaki. Kan tulang kaki diinjak, maka perempuan diinjak-injak. Enggak. Matthew Henry juga menambahkan, perempuan juga bukan dari tulang kepala. Loh, kenapa maksudnya? Berarti jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa perempuan itu menjadi penolong yang sepadan, bukan pemerintah berkuasa yang memerintah karena saya dari tulang kepala, maka saya akan memerintah atas laki-laki. Tidak. Dari tulang rusuk, sepadan, setara sebagai penolong, sebagai gambar dan rupa Allah. Hawa adalah penolong Adam dan Adam bersyukur akan hal demikian. Nah kalau misalkan tulang rusuk ya Bapak Ibu, kalau ada sesuatu ya, misalkan sesuatu yang mau memukul kita ke arah tulang rusuk, biasanya kan pasti refleks ya, tangan kita akan menangkis atau refleks kita akan ya apalah, kita berusaha melindungi daripada tulang kita. Kenapa dari tulang rusuk? Karena Adam itu dipanggil Tuhan untuk menjadi penolong dalam konteks dia melindungi perempuan. Berarti ya kan dia dari tulang rusuk ya.
maka Adam itu kalau ada something dia harus menjadi penolong dalam konteks yang menahan, melindungi. Maka kalau kita tahu ya di dalam di dalam janji nikah itu kan janji nikah versi pria dan versi wanita tuh beda. Versi pria di GRI ya menjadi yang akan melindungi, protect daripada perempuan. Kalau versi yang perempuan bedanya merawat suami, ada perbedaan. Lalu Matthew Henry juga meneruskan juga kalau ditulak rusuk kan biar laki-laki itu harus protect, harus jaga perempuan. Satu sisi juga tulang rusuk itu dekat dengan hati. Dekat, sehati. Berarti harus saling mengasihi. Dekat. Inilah yang terjadi. Maka perempuan itu di dalam konteks ini adalah Hawa, dia tuh menjadi rekan sekerja, rekan spiritual, penolong yang sepadan, sama-sama gambar dan rupa Allah, sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, bisa saling bercerita, berrelasi, dan mereka menjadi satu. Kita tidak membaca ketika terjadi pernikahan, mereka menjadi satu daging dan mereka akan meninggalkan keluarganya. Alkitab memberikan indikasi relasi pernikahan jauh lebih intim daripada relasi darah. Jadi ketika anak kita menikah, maka seorang anak itu akan bersama-sama dengan ya suami atau istrinya itu bersama-sama. Maka relasi yang namanya ayah, ibu, relasi anak dan bapak itu sudah tidak lagi terjadi. Relasinya bukan relasi yang sangat dekat sekali, tapi kita nggak bisa ikut campur. Ya, kalau misalnya sudah anak yang menikah, ya kita cuma bisa memberikan usulan. Tapi keputusan ada di anaknya, terutama kalau anak itu laki-laki. Kita memberikan izin, kita memberikan usulan boleh. Tapi segala keputusan berasal dari keluarga yang baru ini. Ikatan yang namanya ikatan pernikahan jauh lebih kuat daripada ikatan yang namanya ikatan darah. Sebenarnya juga kalau kita lihat ya, ikatan Injil ya, itu jauh lebih kuat lagi dari ikatan darah. Injil tuh bisa memisahkan yang namanya laki-laki dalam konteks ini suami dan juga istri. Kenapa? Kalau dia berbeda pengakuan, bisa dipisahkan. Kenapa? Karena apa? Karena Injil. Jadi ada relasi yang lebih kuat lagi. Tapi saya tidak memberikan, kalau dia nggak percaya Tuhan, kita langsung cut off. Enggak, kita tetap mengabarkan Injil. Saya lanjutkan dalam pembahasan, kita sudah ada pengenalan tentang Hawa. Nah, kita juga lihat nama Hawa itu muncul berapa kali dalam Alkitab. Nah, dalam konteks-konteks tertentu, tentu dalam Kejadian, tapi saya akan bahas terakhir. Yang pertama kita bahas dulu dalam surat, ini 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3 saya bacakan bagi kita semua, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Nah, ini mau menceritakan bahwa ini adalah peringatan kepada jemaat di Korintus dari Paulus, bahwa jangan diperdaya seperti yang namanya Hawa. Ular itu memperdaya Hawa sehingga jatuh. Demikian juga gereja. Gereja itu hati-hati dengan pemikiran-pemikiran daripada si ular yang jatuh. Sehingga kita tidak punya devosi yang benar kepada Kristus. Sehingga kita condongnya kepada yang lain. Nah, itu di dalam 2 Korintus peringatan. Jangan memberi contoh kepada Hawa yang hatinya tuh dicondongkan kepada hal yang lain. Lalu juga di dalam 1 Timotius 2, ayat 13-14, saya juga bacakan. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Nah, ini 1 Timotius 2, 13-14 menceritakan bahwa ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam gereja. Dalam gereja, pemimpin adalah laki-laki dan perempuan adalah penolong. Jadi konteks di dalam gereja reform kita mengambil dalam 1 Timotius 2, pemimpin gereja yang jadi leader yang Tuhan berikan adalah laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena Paulus mengutip di dalam kisah Kejadian yang pertama kali dijadikan, yang diciptakan adalah Adam. Ini konsep baru dalam penciptaan itu adalah desain yang benar. Bukan dalam desain kejatuhan. Yang pertama kali jatuh ya Hawa, baru Adam. Jadi kalau desain yang paling utama adalah desain penciptaan, maka kita kembali ke dalam kisah penciptaan bahwa Adam yang pertama kali dan Tuhan pakai dan Tuhan izinkan laki-laki untuk jadi pemimpin. Seperti itu ya. Jadi ini dalam gereja ada aturan-aturan, tentu ini tidak baku, tidak kaku.
Tidak terlalu bagaimana, karena kenapa? Karena mungkin ada kondisi di mana laki-laki tidak berfungsi dengan sebenarnya. Contohnya adalah di dalam konteks Barak dan juga Deborah. Memang ada kasus-kasus tertentu. Lalu kisah yang ketiga adalah kisah kejatuhan. Nah, ini kisah klasik yang pernah kita akan fokus ke dalam kisah kejatuhan. Kisah kejatuhan, ya kalau kita lihat ya, kalau Hawa itu memang bukan perempuan yang biasa-biasa saja ya. Perempuan yang lainnya memang biasa-biasa saja. Hawa itu salah satu exception bahwa dia adalah memang secara status, secara kondisi dia adalah perempuan luar biasa karena dia lahir tanpa orang tua. Dia juga lahir dari Adam, ya tentu. Tapi maksud saya di dalam konteks ini kenapa membahas Hawa itu juga adalah yang biasa, tetapi dia juga luar biasa. Bukan dalam konteks penciptaan saja, tetapi bagaimana Tuhan mengubah Hawa itu dari yang berdosa sehingga dia percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana proses kejatuhan dan bagaimana restorasi yang Tuhan berikan. Lanjut ke dalam Hawa dan kejatuhan. Kita mungkin baca dulu dalam Kejadian 3 ya. Ayat 1 sampai 7 biar kita dapat dasar Alkitabnya bagaimana kejatuhan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 saya baca ayat 1. Bapak Ibu sekalian ayat 2 demikian sampai ayat 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat kedua. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu ayat 1 sampai 7 cerita yang sering kita dengar bagaimana ada percakapan antara Hawa dengan ular sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita tanya mengapa Hawa jatuh? Karena Hawa itu dengerin suara orang lain. Suara pertama yang dia dengar adalah suara suaminya, lalu kedua suara Tuhan tentunya, walaupun tidak diceritakan dalam kisah Kejadian, tapi suara lain yang sering jadi kejatuhan itu adalah suara lain, orang ketiga. Nah kalau misalnya dalam sinetron tuh kayak gini nih, ada orang ketiga muncul. Ini iblis. Iblis kan bisa pakai siapapun ya. Nah kebetulan ular. Di dalam relasi pernikahan juga mungkin bisa begini. Ada suara lain yang bikin kita jatuh di dalam dosa, relasi suami istri. Jadi saya tidak berbicara hanya spesifik para perempuan, tetapi laki-laki juga bisa jatuh di dalam hal ini. Artinya apa? Harusnya kita mendengarkan suara Allah, suara suami atau istri pasangan kita yang membawa kita ke dalam kebenaran. Itu yang terjadi. Tapi karena Hawa itu bercakap-cakap dengan suara lain, yaitu si iblis, dan disitulah mulai awalnya kejatuhan. Yang poin kedua, ternyata iblis memperdaya Hawa dengan ketidakpuasan. Iblis itu pintar. Dia berkata, dia meragukan kebenaran Allah. Kemurahan Allah diubah menjadi keraguan. Dikatakan, bukankah Tuhan itu melarang kamu untuk makan buahnya? Lihat ya, suatu hal yang negatif. Bukankah kamu orang yang hebat? Masa orang hebat tidak boleh nonton film? Atau ketika katakan, kalau kamu orang hebat, boleh dong sekali-sekali kamu melakukan dosa. Lihat ya. Ada pola yang terjadi oleh iblis. Iblis itu mau meragukan, memutarbalikkan. Dia mulai dengan meragukan firman Tuhan, meragukan yang namanya kemurahan Tuhan. Itu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Tuhan sudah kasih kemurahan yang begitu indah. Sukacita di dalam Taman Eden. Tapi iblis mengubah. Kamu tuh gak puas. Kamu tuh jangan tinggal di bawah Taman Eden. Kamu jangan di sini. Dan pola yang sama juga sering terjadi.
Ketika Yesus dicobai sama loh. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Sama kan? Dia meragukan, kalau engkau anak Allah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu nih di padang gurun nggak makan, kasihan. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Seperti itu. Dimulai dari suatu keraguan. Itu yang sering terjadi dalam iblis. Dan pola yang sama juga demikian. Yang bisa dipakai juga dalam hidup kita. Kalau kamu melayani Tuhan, boleh dong sekali-sekali kamu melakukan dosa. Ada ketidakpuasan yang dipropagandakan kepada iblis. Sehingga kita meragukan kebaikan Tuhan. Lanjut, di dalam hal ini, bagaimana Hawa itu akhirnya tertipu. Dan tertipu itu bagaimana? Dia berkata ya di dalam jawabannya di dalam ayat ke-6, emang Hawa jatuh diperdaya. Dia diperdaya karena ada keinginan mata. Dia melihat buah itu sedap kelihatan. Ini juga jalur masuk bagaimana manusia juga jatuh dalam dosa. Terus ada keinginan daging. Artinya apa? Ini baik untuk dimakan. Jadi buahnya itu baik untuk dimakan. Makan itu keinginan daging. Makan tuh nggak salah. Tapi kalau makan terus sampai akhirnya kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, itu juga keinginan daging. Saya tidak berbicara jangan makan, puasa terus, tidak. Dan juga keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup artinya berberitakan, memberikan pengertian. Berikan pengertian menjadi sama seperti Allah. Tahu yang mana benar, mana salah. Dan 3 pola ini ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, selalu dipakai juga oleh iblis. Keinginan mata dipakai menarik hati, menarik segala sesuatu, sehingga kita bisa jatuh di dalam yang namanya kondisi seperti ini, keinginan mata. Sekarang sih mantap ya, lihat anak sekolah di mana gitu, terus mama-mama lain sekolahnya sekolah lebih bagus, langsung iri. Nggak bisa, anak saya lebih bagus. Atau hal-hal yang lain, kalau mama sebelah itu les piano, kalau ini saya lihat les apa ya, les yang keren itu les harpa, kan keren ya, harpa. Terus lihat lagi yang lain ketidakpuasan. Kalau anak itu melayani di dalam pelayanan PA wanita lansia. Wah kalau ini di Natal, saya mau pakai di Natal. Nggak bisa lah, kita dalam pelayanan seperti itu, kita keinginan mata, keinginan mata terus masuk ke dalam keinginan daging, berusaha untuk dimengerti, terus merasakan ke dalam keangkuhan dunia. Sombong, sama semuanya. Orang sombong kalau dikatain sombong marah loh. Bener lah ya, bener lah. Orang sombong kalau dikatain, kalau orang, kamu tuh orang berdosa, kamu kurang jujur ya. Langsung tuh, iya benar saya kurang jujur. Banyak kan ngaku dosa. Tapi kalau orang sombong dikatain sombong, marah. Saya nggak sombong, kamu lihat tuh yang lain lebih sombong daripada saya. Coba lihat dong, itu tuh, lihat tuh, orang itu lebih sombong. Lihat ya, kalau orang sombong dikatain sombong marah. Tapi biasanya kalau dosa lain ditegur, ya saya tuh rendah hati. Iya sih, memang saya begitu, nggak apa-apa. Ntar saya koreksi. Maka awal mula dari kejatuhan iblis pun juga demikian. Dia sombong. Dia nggak rela kok Yesus yang disembah, saya juga mau dong disembah. Maka itulah, jadi pakai yang cara yang sama untuk menggoda Hawa, sehingga Hawa itu jatuh di dalam dosa. Nah pola yang sama ya ini, mata, daging, keangkuhan hidup juga dipakai juga di dalam konteks-konteks di dalam, seperti Daud. Daud itu lihat Batsheba, keinginan mata kan, cantik. Terus nafsu, terus juga punya keangkuhan hidup. Dia raja, dia bisa lakukan segala sesuatu dan dia pakai keangkuhan hidupnya untuk membunuh suaminya Batsheba. Contoh lagi, Akan di dalam dia melihat ada baju yang bagus, dia lihat keinginan mata lagi. Dia pakai untuk dirinya sendiri, keinginan daging dan juga untuk keangkuhan. Di antara semua yang pergi berperang, dia punya kain hebat dari Siniar, dari produk paling bagus. Keangkuhan hidup, pola itu selalu sama. Dan kalau kita mau lihat di dalam pencobaan Yesus, itu juga sama. Pencobaan Yesus 1, 2, 3, keinginan daging. Ubahlah batu jadi roti. Iblis pakai pola yang sama. Iblis juga pakai yang namanya, dia perlihatkan segala kemegahan di dunia. Keinginan mata. Lalu apalagi? Menjatuhkan diri. Jadi pencobaan kedua versi Matius, Yesus mencoba menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci. Ketika jatuh apa yang terjadi? Biar malaikat itu menopang dia sehingga dia tidak terantuk batu. Itu kan seperti sulap, spektakuler ya. Saya lompat, terus tiba-tiba saya terbang. Keren loh ya, Pak Peter hebat. Kan keren kan ya. Yesus juga disuruh gitu, di junjungan bait suci, lompat, terus malaikat akan menangkap dia,
menangkap Yesus sehingga tidak jatuh. Tidak, kan suatu spektakuler. Suatu keangkuhan. Tapi cara Tuhan beda. Tuhan berkata cara yang dipakai dia sebagai Mesias adalah dengan salib. Melalui suffering. Oke ya. Terus ketiga, ya saya lanjut lagi ke dalam ini ya. Hawa itu juga meragukan dan merelatifkan firman Tuhan. Yaitu dia mengatakan nanti kamu mati. Alkitab di dalam bahasa aslinya dikatakan dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 dikatakan kalau kamu makan pasti mati. Pasti mati itu kata pasti itu memang suatu kepastian. Di dalam bahasa Ibrani pengulangan kata mati itu 2 kali. Mati, mati. Mati, mati. Penekanan. 2 kali penekanan itu artinya suatu yang pasti terjadi. Tetapi Hawa merelatifkan nanti kamu mati. Dia meragukan. Dia meragukan, dia merelatifkan firman Tuhan. Nah, ini hati-hati juga bahwa banyak sekali sesuatu yang tidak perlu direlatifkan. Firman Tuhan itu absolut, tapi sering sekali direlatifkan. Dalam pelayanan pemuda, gak apa-apalah saya pacaran sama beda agama. Saya kan the chosen one, saya pasti bisa yang namanya menginjili pasangan saya. Saya rasa nggak seperti itu. Kita nggak seperti itu, kita tahu mana yang absolut kebenaran dan kita tidak bisa. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Itu suatu fakta yang terjadi, itu kebenaran yang kita tidak bisa ragukan. Dalam konteks ini kita juga bisa mengerti ya, saat kejatuhan itu Adam itu juga dipersalahkan. Kalau Adam itu kan ada di samping, kalau dalam versi Alkitab itu Adam itu ada di samping daripada Hawa. Maka Hawa itu jatuh karena diperdaya, lihat ya. Hawa itu jatuh karena diperdaya. Kalau Adam jatuh bukan karena diperdaya. Adam itu jatuh dengan sengaja. Beda ya. Ada orang jatuh karena dibohongin, tapi Adam di dalam konteks itu dia sudah dengar firman Tuhan dan dia sengaja melawan Tuhan dengan makan buah itu. Jadi ada perbedaannya. Mungkin saya baca lagi di dalam 1 Timotius 2. Tadi kita sudah baca, tapi saya akan berikan penekanan lagi 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 14 kita sudah baca tadi, saya bacakan lagi 1 Timotius 2 ayat 14 memberitakan kepada kita bahwa lagi pula bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Lihat ya, Paulus di dalam surat kepada Timotius memberitahukan kepada kita perempuan atau Hawa itu jatuh karena dia tergoda. Kalau Adam itu jatuh bukan karena tergoda, karena dia memang terang-terangan melawan Tuhan. Jadi dosa Adam sama dosa Hawa itu jauh lebih besar Adam. Oke, dalam hal ini, maka dalam konteks kejadian, maka perempuan itulah sejak kejadian ketiga, perempuan itu berubah nama atau dikatakan punya nama lain yang namanya Hawa. Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Nah ini kejadian 3 ayat 25 saya bacakan. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu ya, Alkitab memberikan indikasi kepada kita bahwa tidak pernah Adam dan Hawa kembali ke Taman Eden. Adam dan Hawa hanya dosa 1 kali. Dia makan buah yang dilarang. Dia cuma dosa 1 kali, lihat ya. Adam itu umur 930 tahun. Adam itu umur 930 tahun lalu mati. Sepanjang 930 tahun, Adam dan Hawa tidak pernah dicatatkan dalam Alkitab kembali ke Taman Eden. Loh, apa signifikansinya Pak Peter? Apa signifikansinya? Ini mau menceritakan kepada kita. Mau umur panjang dan melakukan perbuatan baik sekalipun, tidak mungkin bisa membawa masuk Adam dan Hawa balik ke Taman Eden. Padahal dosa cuma sekali loh. Cuma dosa sekali kan. Kalau dosa sekali, perbuatan baiknya banyak, harusnya ketutup dong. Dosa sekali, saya dosa mencontek. Ya sudah, saya habis di rumah, cuci piring, selesai dong, bisa bagi tugas. Atau saya lawan orang tua, nggak lawan ini, ya sudah. Saya sebagai imbalannya, saya cuci baju, cuci piring, sukacita juga ya, punya anak seperti itu, baik itu. Nggak bisa. Alkitab memberi indikasi kepada kita, satu dosa itu tidak pernah diselesaikan dengan perbuatan baik. Adam itu juga punya banyak perbuatan baik kan. Adam itu dicatatkan ya 930, masa nggak ada perbuatan baik sih? Ada. Tapi selama 930 tahun Adam itu hidup, Hawa tidak dicatatkan berapa.
Itu kan umur yang panjang. Tidak pernah dia masuk ke dalam Taman Eden. Berarti jelas sekali perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau ada orang tanya, saya bisa kok dengan perbuatan baik menyelamatkan diri. Adam dan Hawa aja nggak pernah balik ke Taman Eden, apalagi kita dengan perbuatan baik bisa ke surga. Itu mustahil. Itu sesuatu yang mustahil. Kayak kalau tiba-tiba ada yang mungkin kita lagi PI pribadi, saya bisa kok, saya baik kok, saya bisa melakukan segala sesuatu yang baik-baik sehingga Tuhan bisa terima saya. Nggak mungkin loh. Adam dan Hawa aja nggak pernah balik. Itu mungkin menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa tidak bisa yang namanya perbuatan manusia sekalipun bisa masuk ke Taman Eden saja. Ini belum ke Taman Eden, belum ke surga. Mungkin saya tanya dulu nih. Ini sebagian ending ya. Apakah Hawa diselamatkan? Nah, kalau dalam konsep keselamatan ya, keselamatan kita kan kita tahu ya, apalagi yang sudah KKR regional, ikut verbatim, calling, kalau mau selamat itu gimana? Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Benar dong? Ya benar lah. Ayo anak-anak, siapa di sini yang mau percaya? Angkat tangan, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Maka kamu akan selamat. Pertanyaannya, Hawa diselamatkan nggak? Kan dia nggak kenal Yesus. Hawa sama Yesus pernah ketemu nggak? Nggak pernah. Berarti Hawa tidak pernah diselamatkan dong. Sebelum saya jawab, boleh kita diskusi sedikit? Benar ya, KKR regional yang iyalah saya yang latih juga di verbatim. Saya mengatakan bahwa kalau mau selamat, percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Hawa dan Tuhan Yesus nggak pernah ketemu. Berarti kesimpulannya Hawa tidak diselamatkan, betul ya? Selamat. Wah. Baik, ya benar. Sebenarnya prinsip keselamatan itu bukan berbicara nama Yesus. Kita mesti mengerti prinsip keselamatan adalah percaya Tuhan akan memberikan Mesias. Baru pada zaman perjanjian baru, kita tahu nama Mesiasnya Yesus. Jadi perjanjian lama diselamatkan bukan karena ketemu Yesus. Ya kita juga akan selamat sih. Kita kalau ketemu Yesus, kalau syaratnya ketemu Yesus, kita nggak selamat juga. Kita kan nggak pernah ketemu Yesus kan. Syarat utama adalah pertama ya sebenarnya ngaku dosa. Ya nanti kita akan bahas. Dia mengaku dosa. Tapi poin utama adalah Adam dan Hawa dan semua orang di perjanjian lama diselamatkan dengan pola yang sama dari perjanjian baru. Yaitu dia percaya janji Allah, percaya Mesias yang Tuhan berikan. Walaupun Mesias itu tidak diketahui namanya. Oke, saya lanjutkan dalam slide. Hawa diselamatkan. Mengapa? Yang pertama, Adam dan Hawa mengaku dosa. Ya walaupun salah-salahan, tapi dia sadar. Ketika Tuhan berikan namanya Kejadian 3 ayat 15, dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Ini poin kedua, saya cepat saja. Tuhan memberikan janji kepada perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa ada keturunan yang akan menghancurkan ular. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan, katakan Tuhan akan mengadakan permusuhan antara perempuan dengan ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan merumukkan kepalanya. Jadi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan engkau yaitu ular akan meremukkan tumitnya. Ini adalah suatu janji bahwa Tuhan memberikan permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bersekutu dengan iblis. Sekali lagi ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bersekutu dengan iblis. Maka Tuhan berikan permusuhan. Aku akan memberikan permusuhan antara ular dan perempuan. Antara orang tidak percaya dan tidak percaya akan diberikan garis pemisah dan Tuhan akan berikan permusuhan. Itu yang terjadi. Maka kita harus mengerti, sejak manusia jatuh dalam dosa, posisi kita tidak pernah netral. Posisi kita sejak jatuh dalam dosa, itu bersekutu dengan iblis. Waktu kemarin pembinaan guru sekolah minggu di dalam
salah satu gereja di Purwokerto. Yang menarik adalah ternyata banyak guru sekolah minggu, banyak ya, mempercayai bahwa anak itu lahir dengan kondisi putih bersih. Hebat loh, dia percaya. Dia percaya bahwa manusia atau bayi yang baru lahir itu putih bersih atau tabula rasa dalam konsep psikologi. Seperti gambaran putih bersih yang bikin rusak itu karena ada coretan-coretan dalam hidup. Coretan itu bisa papanya, mamanya, temannya, tetangganya. Bayi itu lahir putih bersih. Cuma kita saja yang bikin rusak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan sejak dalam kandungan kita ini berdosa. Maka status kita, anak-anak, kalau kita mendidik anak, status kita harus sadar bahwa anak yang kita didik baik dalam guru sekolah minggu atau anak kandung kita, statusnya itu bukan putih bersih. Posisinya sedang bersekutu dengan iblis. Jadi posisinya sudah negatif. Posisinya tuh perlu diselamatkan. Perlu diberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ngerti kebenaran ini ya, kalau lagi ngajar sekolah minggu pasti ngotot. Pasti akan ngotot ceritakan Yesus. Kenapa? Posisinya udah nggak, posisinya bukan netral, negatif, menuju ke dalam ke neraka. Begitupun juga Bapak, Ibu yang punya anak. Kalau kita mengerti bahwa anak kita itu berada dalam murka Allah, di dalam dosa, maka kita akan ngotot beritakan bahwa dia ke dalam gereja, konseling, atau kita langsung paksa baca firman Tuhan. Kenapa? Karena ini yang menyelamatkan. Lihat ya, kalau ngerti paradigma ini itu berpengaruh. Ya, anak saya, walaupun anak hamba Tuhan ya, berdosa lah ya. Saya waktu pelayanan ya, ada anak hamba Tuhan ya, tiba-tiba lari. Namanya lari itu kan nggak sengaja menjatuhkan yang namanya itu tuh kantong persembahan, kan ada mejanya itu kayak kita ya. Dia nggak sengaja narik atau sengaja narik. Saya lihat sama teman-teman pemuda narik, anak hamba Tuhan sih. Terus kita lihat, wih jatuh nih. Ya biasa kan anak pemuda itu tolong itu coba dirapikan siapa tuh yang jatuhkan gitu. Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya tikus. Jelas-jelas dia yang jatuhkan, dia jawab tikus. Dia dari kecil, anak hamba Tuhan bisa salahin binatang. Sama ya kayak Hawa. Sama persis sama kayak manusia berdosa. Lihat, ini mau menceritakan kepada kita. Kondisi kita adalah kondisi tidak netral. Maka kita akan ngotot, kita akan benar-benar mau mengabarkan Injil kepada siapapun, terutama kepada anak-anak kita. Oke ya, dalam hal ini lanjut. Dan Hawa kenapa diselamatkan? Karena dia dibenarkan. Kenapa dikatakan ini ada tipologi dalam ayat 21. Tuhan memberikan kulit binatang. Jadi ada darah namanya kulit binatang, namanya kulit. Itu kita bisa pakai kulitnya kalau darah itu tercurah. Ini gambaran bagaimana nanti Yesus Kristus akan memberikan baju kebenaran. Memberikan namanya pakaian kebenaran. Sehingga melalui darahnya kita dibenarkan. Ini beda. Kalau versinya dia itu kan, versinya Hawa, Adam dan Hawa kan dia pakai pohon ara ya, daun-daun ara itu buat menutupi diri. Itu cara manusia. Tutupin diri masih kelihatan. Masih ada rasa malu. Masih ada yang namanya dosa. Cara Allah untuk menutupi dosa adalah dia harus berikan yang namanya kulit binatang. Dan kulit binatang itu ada darah. Dan semuanya ini, poin 1, 2, 3, 2 dan 3 terutama adalah membicarakan semua keselamatan adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif. Dan kita harus lihat bagaimana orang yang sudah Tuhan panggil, terutama Hawa, percaya janji. Dan poin selanjutnya adalah Hawa percaya dan beriman terhadap janji. Oke, kita masih 10 menit lagi, saya akan selesaikan. Pertama, ia percaya bahwa ia adalah ibu dari segala yang hidup. Padahal Kejadian 3 berbicara kalau kamu makan, kamu akan mati. Dan dia makan. Tapi Adam dan Hawa percaya janji Kejadian 3 ayat 15. Bahwa akan ada keturunannya mengalahkan iblis. Maka untuk bisa mempertahankan itu dia harus percaya bahwa dia akan hidup. Itu iman loh. Itu beriman. Di Kejadian 3 berbicara kematian. Tapi Adam tiba-tiba kasih nama Hawa dan Hawa itu nggak langgar. Dia berkata, akulah ibu dari segala yang hidup. Artinya apa? Tuhan memberikan iman kepada Hawa, percaya janji tersebut. Dan Adam pun percaya demikian sehingga Adam pun dalam konteks ini diselamatkan. Kedua,
Adam dan Hawa juga tidak melanggar perintah Tuhan dengan memaksa masuk ke Taman Eden. Ini penting ya. Biasanya ada istilah ya, dulu waktu saya SMA, ada SMA kan waktu kelas 3 itu, ada guru PPKN, itu minta sama anak-anak junior kelas 1, kelas 2, junior kelas 1, kelas 2, berarti kelas 10 dan 11, itu tanya prinsip-prinsip di dalam aturan. Jadi ada junior saya, tanya sama teman saya, kok aturan itu maksudnya apa? Teman saya jawabnya apa tau gak? Aturan dibuat untuk dilanggar. Matilah. Kedengeran, junior kan juga sok-sok polos atau sok-sok ngadu ya. Dia kasih tahu ke guru PPKN, kewarganegaraan, Pak, ini ada nih namanya sini. Dia kasih tahu kalau aturan itu dibuat untuk dilanggar. Langsung guru PPKN-nya marah. Teman saya dihukum, disetrap. Kasihan banget dia, dia sedih banget. Tapi saya mau bicara dalam hal ini ya. Kadang-kadang kita ada aturan, kita lawan. Anak saya juga begitu, jangan nonton. Mau apa? Ya sudahlah, ya kita pikirkan, refleksikan sendiri. Ada aturan, semakin dilawan. Anak saya bilang, jangan lompat-lompat ya. Jangan lompat-lompat di kasur. Pas kita ngomong di lompat-lompat di kasur, dia semakin tinggi lompatnya. Saya nggak ngerti salahnya di mana. Apa salah bahasa, mesti pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Mandarin. Saya nggak ngerti. Tapi dia lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami demikian juga ya. Ada aturan, malah makin menjadi. Dan kita juga kadang-kadang refleksi. Jangan melakukan dosa, kadang-kadang kita coba. Adam dan Hawa, Tuhan berikan anugerah. Tidak coba-coba masuk kembali ke Taman Eden. Itu ada malaikat yang menjaga dengan pedang api, dia tidak balik. Maka ini memberi indikasi Adam dan Hawa itu beriman dan percaya bahwa Tuhan pakai cara lain untuk dia mendapatkan keselamatan. Dan ketiga, Hawa percaya, dan Adam dan Hawa ya saya katakan, Adam dan Hawa percaya janji dengan kejadian ekspresi dalam Kejadian 4 ayat 1. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Keturunan itu diharapkan akan menghancurkan ular. Itu versinya Hawa. Tapi ekspresi dari Kejadian 4 ayat 1 memberikan indikasi kepada kita bahwa Hawa itu percaya janji Mesias. Akan datang keturunan, walaupun Kain itu ternyata bukan keturunan yang dimaksudkan, tapi dia sudah beriman, dia percaya. Hawa itu percaya bahwa Kain itu yang nantinya akan menghancurkan si ular. Walaupun Kain tidak demikian. Dia percaya, dia ekspresi. Dia berkata, dia adalah ibu dari segala yang hidup. Dia pun rela mengandung loh. Hukuman perempuan adalah dia susah bersalin. Zaman modern kan ya, bersalin ya berat. Punya anak tuh berat. Apalagi kalau punya anak, anaknya kurang ajar, berat. Bukan hanya itu, kalau lihat status sekolah ya, mensekolahkan anak, ya saya berbicara sekolah swasta ya, bukan sekolah negeri, itu bisa habis 1 miliar itu sampai kuliah. 1 miliar. Berat sekali orang yang punya anak. Tapi Hawa itu mau punya anak. Bukan hanya itu lagi. Poin keempat, walaupun Habel mati, Kain itu diusir, Hawa tetap punya anak lagi. Berarti ya, ada orang trauma gak punya anak, anaknya berantem, bunuh-bunuhan. Udahlah saya mendingan gak punya anak aja daripada hancur. Tapi Hawa di dalam Kejadian 4 ayat 25, dia punya anak lagi. Dia masih percaya. Walaupun susah, dia masih percaya. Saya bacakan ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu, Hawa itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Set. Sebab katanya, Allah telah menganugerahkan atau mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lihat ya, dia percaya janjinya. Dia bukan percaya tok, tapi dia mengekspresikan dengan tindakan, dengan iman yang sungguh-sungguh. Oke. Kain dibenis, Habel mati, dia tetap melahirkan walaupun sulit. Walaupun sulit mengandung, walaupun sulit punya anak, dia percaya janji Tuhan, maka lahirlah Set. Dan bagaimana kita juga percaya janji, ya kita lihat dalam perjanjian baru ya, saya bacakan juga di dalam 1 Timotius 2 ayat 15, ini lanjutan dari 14 sebenarnya. Tapi perempuan akan diselamatkan, ini Hawa, karena melahirkan anak.
asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini ya, menceritakan kepada ini ya, bagaimana Hawa itu diselamatkan karena melahirkan anak. Enak juga ya, diselamatkan karena punya anak. Tapi sekarang kita coba lihat, kalau kita jadi Hawa, seolah-olah jadi Hawa, susah gak percaya janji Tuhan? Susah loh. Kamu akan diselamatkan kalau kamu percaya, yaitu akan ada keturunan kamu yang akan menghancurkan iblis. Wah sulit itu, susah ya. Karena kenapa? Karena Hawa itu dalam konteks itu mana mungkin anak saya akan menghancurkan iblis. Saya aja kalah, apalagi anak saya. Saya aja kalah, Adam aja kalah lawan iblis. Kenapa saya harus percaya? Yaitu anak yang akan dilahirkan saya yang akan menghancurkan iblis. Kan sulit. Apalagi ya, kalau misalnya kita lihat ya, contoh ini sebenarnya dalam khotbahmu saya sudah memberikan contoh ya. Bagaimana untuk percaya Injil itu perlu hal yang sebenarnya dalam konteks kita supranatural dan perlu anugerah. Karena ini nggak masuk logika. Kalau kita lawan ya, misalkan contoh ya, contoh kita main bola antara Indonesia lawan Argentina. Indonesia ranking berapa, Argentina ranking 1. Pastikan yang Indonesia itu perlu strategi untuk bisa seri atau minimal seri lah. Kalau bisa mengalahkan puji Tuhan. Pasti pelatih daripada pelatih Indonesia pasti punya strategi dong. Strategi mengalahkan yang superior. Strategi yang mengalahkan Argentina. Untuk mengalahkan itu pelatih pasti punya strategi. Dan strategi itu rahasia, betul ya? Nggak mungkin tiba-tiba Pak, nah, ini pelatihnya berkata kepada media, saya sudah punya strategi jitu. Strateginya apa Pak? Karena media suka kepo kan. Strategi apa? Saya akan pakai ini. Kan nggak masuk logika ya. Mau mengalahkan Argentina, terus si pelatihnya bocorin strategi kepada media. Tapi apa yang dilakukan Tuhan tuh gitu. Manusia mau mengalahkan iblis yang superior, dikasih tahu strateginya. Gini loh strateginya. Aku akan memberikan anak keturunanmu yang akan menghancurkan si ular tua itu. Makanya ular itu selalu menyerang anak. Makanya ketika Yesus lahir pun ada anak-anak yang mati kan. Kenapa? Karena Tuhan yang cari gara-gara. Tanda kutip ya. Tapi Tuhan pun maha kuasa yang terus membangkitkan akhirnya Yesus lahir. Kan nggak logika ya, nggak masuk logika. Kan mana mungkin sih anak menghancurkan yang namanya iblis itu. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Apalagi strategi yang ngaco sebenarnya. Kalau misalkan mau mengalahkan iblis, strategi yang masuk akal, Tuhan akan kirimkan Superman yang menghancurkan iblis. Itu kan jauh lebih masuk akal ya. Atau Tuhan akan saya nggak bisa berimajinasi lagi ya. Keren-keren keluarin Thanos atau Avenger ya kali ya. Kita berimajinasi punya tangan yang hand of Midas atau apapun ya bisa mengalahkan iblis. Tuhan cuma pakai manusia yang nantinya kita tahu dalam Yesus Kristus yang akan mengalahkan. Jadi dalam kesederhanaan, di dalam satu hal yang tidak masuk akal, ternyata hal yang masuk akal itu dipakai untuk mengalahkan iblis dan iblis kalah. Iblis kalah. Tuhan pakai anak kecil, ya kita tahu Yesus Kristus ya. Suatu yang tak biasa, bayi yang lemah, Tuhan pakai untuk mengalahkan yaitu iblis itu sendiri. Dan dia pakai itu demikian. Dia mengalahkan suatu kemenangan di dalam karya keselamatan. Ketika Yesus mati disalibkan, dia mati terkutuk. Dia mengembalikan kutuk yang terjadi dalam kitab Kejadian menjadi suatu redemption, penebusan. Dan hebatnya, kenapa Hawa itu menjadi perempuan luar biasa. Sekali lagi, karena dia percaya hal yang gak masuk akal ini. Masa bisa menang melalui anak? Dan Hawa itu benar-benar beriman dan percaya janji itu. Mesias akan datang di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita. Sebelum saya kembalikan ke Bu Leni, kita doa dulu baru kita tanya jawab ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan boleh pimpin kami di dalam PA wanita dan lansia. Kami sungguh mengucap syukur karena firman Tuhan terus memimpin kami, meneguhkan kami, dan lebih lagi semakin kami percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Kristus mati bagi kami dan kami dibenarkan.
Bagi dunia ini adalah hal yang bodoh, hal yang tidak berguna, yang tidak masuk akal. Tapi kami percaya, sama seperti Hawa, percaya janji bahwa Mesias akan datang di dalam Kristus Yesus. Maka biarlah Tuhan pimpin kami untuk percaya sungguh-sungguh dan mengimani bahwa Kristus sudah datang dan memberikan kami keselamatan dengan dia mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan juga pimpin kami untuk bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi kami yang sungguh-sungguh percaya, kiranya Tuhan pimpin kami untuk punya hati yang lebih lagi terpaut dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.